Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi PAT geografi. Kalau kalian paham tentang kisi-kisi yang sudah dijelaskan berikut ini, pasti PAT-nya akan bisa. Oke, dalam PAT geografi akan ada 3 KD. Yang pertama adalah litosfer, ya, atau dinamika litosfer. Yang akan kita bahas pertama tentu saja adalah siklus batuan. Kemudian ada jenis batuan, ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, semua ini kalian harus hafal contoh-contoh dari masing-masing batuan. Kemudian selanjutnya adalah endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi, meliputi tektonisme. Ada dampak positif dan negatif dari tektonisme. Kemudian ada gerakan epirogenetik dan gerakan orogenetik. Kalian juga harus paham itu. Kemudian vulkanisme, ya, kalau tektonisme tadi kita bicara pergerakan lempeng, sedangkan vulkanisme kita akan bicara tentang gunung api. Utamanya adalah tipe-tipe gunung api. Kita dampak positif dan negatif dari vulkanisme itu sendiri. Kemudian ada seisme atau gempa. Nah, untuk seisme atau gempa kalian bisa pelajari gempa-gempa yang pernah terjadi di Indonesia di kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir ini. Nah, di situ nanti Ibu akan berikan contoh real dari gempa yang ada. Kemudian setelah endogen kita belajar mengenai eksogen atau tenaga yang berasal dari luar bumi. Ya, ada pelapukan, meliputi pelapukan mekanis, biologis, dan kimiawi. Selain itu ada erosi atau pengikisan dan sedimentasi. Nah, dari ketiganya ini kalian harus tahu contoh bentang alam yang merupakan hasil dari aktivitas eksogen. Yang terakhir adalah pedosfer atau kita belajar tentang tanah. Ya, umumnya adalah horizon tanah, kemudian adalah komponen yang membentuk tanah, seperti itu. Di kompetensi dasar yang kedua, kita akan bicara mengenai atmosfer atau lapisan udara. Yang pertama jelas, kalian harus mengawalinya dengan tahu ada berapa itu lapisan atmosfer, kemudian berapa ketinggiannya, dan ciri-ciri dari masing-masing lapisan atmosfer itu sendiri. Kemudian ada cuaca, meliputi awan. Ya, utamanya di sini bicara mengenai jenis awan dan masing-masing cirinya. Ya, ada awan tinggi, awan tengah, dan awan rendah. Selanjutnya ada angin, hujan. Nah, kemudian setelah cuaca, kita akan bicara mengenai iklim. Yang pertama adalah klasifikasi iklim, itu ada beberapa. Misalkan ada iklim matahari. Nah, itu kamu harus hafal. Ada iklim tropis, subtropis, dan lain-lain, itu harus hafal letak astronomisnya utamanya. Kemudian iklim Köppen, ya, klasifikasinya Köppen itu seperti apa nanti dipelajari berdasarkan tipenya, bagaimana ciri-cirinya. Dan daerah yang meliputi iklim Köppen itu sendiri berdasarkan tipenya. Selanjutnya adalah Smith-Ferguson. Kalau bicara mengenai Smith-Ferguson, ini berarti nanti kita akan menghitung yang namanya bulan basah dan bulan kering. Nah, itu mesti menggunakan rumus. Kalian juga harus tahu. Selanjutnya adalah Junghun. Junghun berarti berdasarkan dari letak ketinggiannya. Ya, kamu harus tahu berapa ketinggiannya, kemudian jenis vegetasi apa yang sesuai dengan ketinggian tersebut. Selanjutnya adalah pemanasan global. Nah, ini sering sekali dibahas, baik itu penyebabnya, kemudian dampaknya. Yang pemanasan global itu kalian pasti juga sudah tahu.
Nah, yang baru adalah kaitannya virus COVID-19 atau virus corona itu punya dampak apa terhadap atmosfer bumi. Kalian bisa cari itu di literatur yang ada di internet. Nah, yang terakhir adalah hidrosfer, dinamika hidrosfer ya. Semuanya ini berkaitan dengan dampaknya terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama jelas kita bicara mengenai siklus hidrologi. Ya. Secara urutan kamu harus hafal dari awal siklus itu dimulainya apa, kemudian pengertiannya, dan urutan yang tepat itu seperti apa. Ya. Kemudian ada macam-macam siklus, ada pendek, sedang, dan panjang. Ya, komponen seperti yang tadi bilang kamu harus tahu. Selanjutnya ada perairan darat meliputi air tanah. Kemudian air tanah itu berarti bicara tentang penampang. Kemudian fungsinya juga ada das, sama juga daerah aliran sungai itu terdiri dari 3, hulu, tengah, hilir, dan manfaat das itu apa? Kalian juga harus cari tahu. Nah, kemudian ada sungai. Sungai berarti seringnya kita akan membicarakan tentang pola aliran sungai. Ada gambarnya, kemudian letaknya itu ada di mana sesuai dengan polanya. Selanjutnya adalah danau. Sebenarnya di danau adalah contoh-contoh, kemudian penyebab terjadinya danau, macamnya danau itu seperti apa. Selanjutnya adalah perairan laut. Di perairan laut ini kita akan bicara mengenai klasifikasi laut berdasarkan proses, ya. Ada ingresi, transgresi, dan regresi, dan beberapa contohnya yang ada di Indonesia, kalian harus tahu itu. Kemudian berdasarkan kedalamannya dimulai dari zona litoral, neritrik, abisal, batial, kamu harus hafal ya urutannya, kemudian kedalamannya berapa. Selanjutnya adalah karakteristik dari perairan laut itu sendiri. Ada arus laut ya, arus laut itu kalau kita belajar kemarin ada arus panas dan arus dingin. Kemudian banyak sekali arus laut yang ada di dunia ini. Selanjutnya adalah morfologi. Ya, morfologi adalah bentuk dari dasar laut itu sendiri. Ya, gambarnya sudah pernah Ibu sampaikan. Ada gunung laut, kemudian ada basin, ada palung dan lain-lain. Itu silahkan dibaca. Selanjutnya adalah salinitas atau kadar garam dalam air laut. Kamu juga harus belajar mengenai. Oke, jadi itu untuk PAT geografi kalian harus belajar dari 3 kompetensi dasar di semester 2 ini. Ya, silahkan perbanyak literatur, tidak hanya dari handout yang Ibu berikan dan juga dari kisi-kisi yang sudah Ibu sampaikan dalam video ini, tapi explore lebih banyak lagi, kalian pasti akan bisa mengerjakan. Oke, terima kasih.